Saya lanjutkan. Sekarang berjalan. Jangan menyeret-nyeret alas kaki. Pian ngukur bila pian sekos telah balima misalnya sekos. Beumbai nukar sandal capal tuh. Nih, sandal capal apa ngarannya tuh rajin? Iya, barang ay, napakah ngarannya ya? Itu beumbai nukar, sakamar misalnya beumbai seberatan. Nah, siapa yang paling capat tipis berarti bajalannya tersalah tuh. Nggih. Tapi syaratnya sandal itu memang biasa digunakan. Jangan imbah nukar disimpan nih sandal kawan yang dipakai itu kan. Nah, itu nyatai kan lambat tipis itu ya. Orang yang nyeret-nyeret alas kaki itu alas kakinya tuh cepat tipis. Nah, biasanya sandal itu bisa dilihat gitu ya. Ada yang tumbai kita nukar tapi kita sudah tipis, berarti kita ada yang salah dengan cara berjalan kita. Ya, kerak, kerak, kerak gitu kan. Berbunyi, apalagi berjalan di pasir itu biasanya atau apa, ada yang batu-batu itu berbunyi kan. Nah, itu enggak boleh ya. Nah, itu untuk melatih, ya untuk melatih ini enggak apa-apa latihan ya. Itu berjalan gunakan sepatu hak tinggi. Ini untuk latihan aja, bukan untuk prakteknya lah. Maksudnya bukan untuk di sehari-hari. Nah, pian minjam aja sandal bibinian yang seukuran lawan pian, sepatu bibinian yang seukuran lawan pian, tapi yang haknya tinggi. Yang biasa jalan tepair-pair tuh belajar berjalan pakai sepatu hak tinggi. Nggih. Apalagi haknya itu yang halus. Nggih. Yang semakin ke bawah semakin beluncup halus tuh nah. Nah, itu pas benar tuh lalakian belajar berjalan dengan itu. Nih latihan berjalan. Nah, jangan pian bawa itu ke pasar. Ya, atau dibawa ke kampus kan jangan ya. Memang ada masanya dulu ya yang laki-laki itu disambat maco, disambat keren itu kalau pakai hak yang tinggi gitu. Ya, makanya dulu grup-grup dangdut kayak grup Soneta, Haji Rumai Rama itu kan tuh haknya tinggi-tinggi tuh. Ya, dan sebelum-sebelumnya malah ada yang haknya yang luncup-luncup itu bagi yang lalakian. Ada masanya itu, tapi sekarang masanya itu sudah berlalu, jangan pian memulai lagi. Nggih, yang pakai hak tinggi tadi gitu. Tapi untuk melatih cara berjalan di rumah, misalnya kan di kos-kosan, ya nggak apa-apa ya, minjam aja ampun binian, ya berjalan aja pian, supaya ampe tepair-pair. Bagi yang berjalan terseret-seret. Tapi kalau sudah berjalannya biasa, yang nggak terseret-seret, ya nggak apa-apa, nggak usah dilatih pakai itu lagi gitu ya. Baik, saya lanjutkan. Badan lurus, tegap, jangan membungkuk. Jalan tuh jangan terbungkuk ke itu nah. Ada kan ya gini ya, kalau kita bersulisihan, misalnya laki non binian, itu harus jaga pandangan kan ya, nunduk ya. Nunduk itu ya kepala kita, pandangan kita yang nunduk, bukan badan kita yang nunduk. Bersulisihan. Iya, itu badan yang nunduk gitu ya. Jadi jaga pandangan, cukup pandangan kita yang nunduk gitu ya. Tapi tubuh kita ya tetap tegap, nggak perlu ditundukkan gitu. Ya, tadi yang latihannya nempel ke dinding tadi gitu ya. Lanjut. Perhatikan kontak mata dan setelah itu senyum, bagus ya. Jadi jangan mata kemana-mana, berjalan tapi melihati apa di dinding kan, akhirnya orang yang berpapasan dengan kita tidak sempat kita sapa gitu ya. Jadi mata kita tuh harus ke orang yang berpapasan dengan kita atau orang-orang yang ada di samping kita. Terkecuali sudah sangat banyak orang yang kita lalui dan tidak memungkinkan kita untuk senyum ke satu persatu, ya nggak apa-apa. Ya, seakan-akan sudah lihat semuanya, ya senyum aja ke semuanya, itu nggak apa-apa gitu ya. Itu bubuhan artis kayak itu biasanya. Baik, lanjut. Jangan meludah atau membuang sampah. Di jalan itu nah berjalan, Bian. Ya itu kan. Ya ada orang yang kayak itu biasanya meludah. Di sepeda motor kah itu, ya Allah bisa juga meludah. Di motor beludah sampai di belakang tuh kanannya gitu kan. Ya, enggak boleh itu. Jadi ketika berjalan hindari meludah atau membuang sampah, makan permen pian. Terus plastiknya itu pian buang ketika pian berjalan, itu hindari. Itu sangat-sangat di bawah kepantasan. Baik, saya lanjutkan. Selanjutnya perhatikan konsistensi langkah Anda. Langkah harus konsisten. Jangan bahalus baganal. Nggih, nah langkah pian itu harus konsisten. Ya, kalau jalan cepat bagaimana langkah konsistennya gitu ya. Nah, ya. Jangan ini kan nah halus lah. Nah, enggak itu ya kalau ya, enggak boleh ya, harus konsisten, harus konsisten. Perhatikan, walaupun berjalan ini seakan-akan menurut kita simple ya, kita kayak itu Bang sudah berjalan jadi kita kan, tapi harus diperhatikan lagi ya. Itu bisa dilatih. Karena tidak ada manusia yang dilahirkan itu langsung bisa berjalan. Sehingga cara berjalan pian kada dibawa sejak lahir.
Aku nih kayak ini Pang, sudah ajar cara berjalan kok, kada kau diubah-ubah lagi. Kawa ajar kawan, kada kau diubah lagi. Aku nih kayak ini Pang, sudah. Seakan-akan itu sudah dibawanya sejak lahir, bahwa cara berjalannya kayak itu. Bisa jadi ubah karena cara berjalan itu tidak dibawa sejak lahir. Tidak ada kita yang lahir itu langsung berjalan gitu. Oke, selanjutnya saat mengangkat telepon atau menggunakan HP, berhenti dan ke samping. Telepon masuk, angkat telepon ke samping. Tapi ini sesuaikan ya, kembali ke konsep yang pertama, sesuaikan. Kalau memang pian situasinya tidak bisa untuk ke samping, ya lanjut aja jalan, nggak apa-apa. Tapi perhatikan ya, perhatikan jalan. Ya, siapa tahu pian sudah terlambat atau apa dan harus ngangkat telepon sambil berjalan, nggak apa-apa. Tapi yang penting jalan harus tetap diperhatikan gitu ya. Ini ketika berjalan. Selanjutnya jika berjalan dengan teman, dia menyapa orang lain, padahal kita kada tahu. Nggih, kawan kita marawa orang, kita ini berjalan berdua di rawanya kawannya. Kita kada tahu lan itu, tapi umpat juga nyapa. Nah, umpat juga nyapa, korehing juga. Walaupun kita kada tahu lan orang tuh, tapi kawan kita tahu lan orang tuh dan marawa orang itu. Berarti kita marawa juga. Nggih, jangan muhakal lain. Ya, seringnya seperti itu. Nah, perhatikan posisi saat mengambil barang yang jatuh. Nanti kita bahas yang ini tadi ya. Nah, sekarang perhatikan posisi saat mengambil barang yang jatuh. Ada barang misalnya, ya anggaplah ini ya. Oke, ada yang mau jadi sukarelawan nggak? Ngambil barang yang terjatuh ketika berjalan? Ada? Yang mau jadi sukarelawan? Atau yang lakiannya, ulun belum nih kawanan sudah itu kan? Iya. Mau kah? Bagaimana cara ngambil barang yang terjatuh? Yang bibiniannya adakah? Yang hendak? Kada, nunggu ya, nanti ada banyak lagi lah. Oke, nah misalnya ya. Ini saya perempuan misalnya ya. Nah, saya berjalan, ternyata dari tas saya atau dari tangan saya jatuh sesuatu gitu ya. Di bawah sana ya. Oke. Posisi perempuan ngambil, ya, posisi ngambil, jangan kayak ini lah. Oke, ingat tuh, nah jangan kayak ini mengambil. Ya, atau kayak ini, nah jangan ya lah. Nggak boleh ya perempuan ngambil seperti itu. Nah, jatuh ya. Oke, ini perlu diperhatikan. Nah, oke. Kalau jatuhnya sebelah kanan, kaki kiri di depan. Ya, kalau jatuhnya sebelah kiri, kaki kanan di depan. Nah, ini jatuhnya sebelah kanan, kaki kiri ya. Nah, baru nah. Ya, ini letaknya di samping bukan di depan. Ya, bukan kayak ini, bukan. Ya, ini tetap di samping. Ya. Nah, tapi pian kayak ini. Ambil. Ini batisnya kayak ini. Ya, yang bibinian. Nggih, yang lalakian berarti kada kayak ini. Yang nanda kayak ini lah. Nggih, pian terbuka kayak jatuh misalnya kan. Enggak apa, duduk aja. Nah, lakian ya. Nih terbuka. Nggih, kalau binian tadi maju. Nah, jadi biar berok pian berselawar ya, ada masalah kan, rok pian pun kada terbuka ini kan kalau seperti ini. Nah, oke, bisa dipahami ya? Oke. Saya lanjutkan. Pria sebagai pelindung jika berjalan dengan wanita disesuaikan dengan situasi jalan. Pas tadi, nggih, jalannya di sana, sang suami tadi kan melindungi istri ya. Contohnya ya, contohnya gitu ya. Jadi si perempuan ya itu jalannya di sini, suami yang di tengah, supaya kalau keserempet mobil itu yang lakian yang berdahulu kan? Iya. Iya, itu memang harus seperti itu. Lakian itu harus sesuatu yang membahayakan harusnya berdahulu, hanya pasangannya. Nah, nggih. Jadi di sini si perempuan, laki-lakinya di sini. Selalu seperti itu. Lalu ada pertanyaan, kalau bersepeda motor kayak apa Kak Ajar? Kayak itu juga. Nah, ada yang bersepeda motor rajin tak umbai bulik kah? Lalu ada yang dari takunakan, tugas kita isuk kayak apa nih siapa ya? Nah, lalu kan tak umbai sepeda motor nih. Posisi perempuan ketika tak umbai bersepeda motor itu harus di bagian dalam sini. Jangan di bagian tengah. Ke tengah jalan itu jangan gitu ya. Kalau walaupun biniannya itu terudi. Sudah lakian, biniannya misalnya hendak ke depan lalu memandiri, itu udah boleh ya. Maju aja. Maju misalnya laki-laki yang paham yang pernah ikut MAPTA, dia akan menyesuaikan untuk ke tengah. Nah, yang kadang menyesuaikan ke tengah berarti itu kada paham. Makanya suruh 4 FKKM dulu kayaknya ya kalau. Ya. Harus seperti itu. Kalau pian bersepeda motor di tengah, itu anggap orang pian terlalu maskulin. Nggih, terlalu ke laki-lakian. Nggih, harusnya seorang peminim ada di samping kiri sini gitu ya. Oke. Itu kalau di Indonesia, di luar negeri kan lain pulang tuh. Oke. Saya lanjutkan.
Keluar atau masuk ruangan, utamakan wanita, pria membantu membuka pintu. Kalau masuk dalam ruangan, misalnya ruangan ini nih, Tombay, ya, utamakan perempuan. Nggih, misalnya ke kelas, Tombay lang bibinian, dahulukan aja binian. Ndak apa-apa. Pian berdahulu aja kada apa-apa. Oh, Tombay lang dosen pian lakian, ndak apa-apa berdahulu aja pian. Dan memang harusnya pian sudah berdahulu di dalam kelas sebelum dosennya kalau. Iya. Nah, jadi ndak apa-apa ya. Pian harus duluan karena memang seperti itu aturannya. Berbeda kalau ruangan itu ruangan yang lama tidak dimasuki, atau ruangan angker, atau malam-malam misalnya kan di tengah hutan di mana ada rumah, terus lakian dan binian rombongan misalnya, binian berdahulu, semalam kita belajar di Mapta binian kalau berdahulu itu kan. Padahalnya takutan masuk berdahulu karena rumahnya angker gitu kan. Nah itu beda ya. Konsepnya itu selalu ya, bila ada yang membahayakan laki-laki itu harus permulaan sudah. Harus paling pertama. Jadi kalau ada apa-apa lakian dulu. Nggih, harus. Itu bukan berarti menganggap binian lemah lah, enggak. Binian itu kan kuat gitu ya. Tapi memang aturannya sudah seperti itu. Oke ya. Perempuan itu kuat gitu ya. Enggak ada lemah-lemahnya gitu ya. Oke. Masuk lanjut. Menggunakan tangga jika naik pria lebih dulu, jika turun wanita lebih dulu. Nih tangga ini kan kenaikan buan-pian di sini nih. Nah, bila naik lakian berdahulu. Tombay lawan lakian berdahulu. Bila turun binian berdahulu. Gitu, tangga yang di sebelah sana kah, pian naik ke menuju kelas pian gitu ya. Tombay lawan lakian, bilanya naik lakian berdahulu. Yang lakian bilanya naik berdahulu. Bila turun binian berdahulu. Gitu. Itu posisinya tuh jelas tuh. Karena bila binian berdahulu naik, apalagi tangganya yang curam kayak kita ini, lakian empati di belakangnya kan kada pas benar ya kalau lah. Itu lakian akan sulit menjaga pandangannya. Ya kalau. Nah, jadi itu harus dihindari ya. Lanjut, jika menggunakan tas ransel saat melewati orang banyak, lepas dan pegang tas, posisikan di depan. Pacul tas, misalnya pian di bis kah atau di kereta api kah atau di mana gitu ya. Di bus di bandara kah itu kan menuju ke pesawat tuh biasanya kan sesak tuh. Pian pakai tas ganal benar tuh. Nah, jadi tasnya lepas. Nah, letakkan di depan pian lalu berjalan. Nggih, tas ransel. Tas ganal. Oke. Nah, selanjutnya saat menggunakan lift, yang di dalam keluar lebih dulu, baru yang di luar masuk. Lift kah? Kereta listrik kah? Atau apakah itu kan yang pintunya terbatas, bilanya hendak masuk, yang di dalam situ keluar dulu. Ya, persilakan. Keluar dulu kosong baru kita masuk. Jangan kayak orang hanya suah belip. Ya, hanya suah ke kota atau hanya suah ke hotel atau hanya suah ke mana itu kan hendak cepat-cepat masuk padahal di dalam masih ada orangnya gitu ya. Nah, jadi itu.